Berbagai upaya bantuan pemulihan perekonomian di masa pandemi COVID-19 terus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Serdang Bedagai ini. Sejak badai pandemi menghantam, Satlantas Polres Serdang Bedagai membuat kedai murah serba 2000. Kedai murah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu demi memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Program kedai murah ini merupakan pengembangan dari program infak personil yang digagas oleh Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai AKP Agung Basuni. Meski masih beroperasi di wilayah Serdang Bedagai, namun kehadiran kedai murah ini sangat membantu masyarakat. Tidak hanya itu, personil Satlantas Polres Serdang Bedagai juga membuat kedai murah keliling menggunakan sepeda motor. Untuk menjangkau masyarakat kurang mampu yang berada jauh dari lokasi kedai murah. Sehingga tetap dapat merasakan manfaat kedai murah ini. Pemirsa, masa pandemi COVID-19 tentu menjadi masa sulit bagi semua orang. Sulit mencari jawaban kapan masa pandemi ini akan berakhir. Dibutuhkan kekuatan untuk bertahan agar dapat melewati masa ini. Sebagai manusia, patutlah kita menumbuhkan empati kepada sesama, bahu-membahu menolong yang terdampak agar tetap kuat. Seperti yang dilakukan oleh narasumber inspiratif saya yang satu ini. Berprofesi sebagai polisi, ia juga membuka kedai murah serba Rp2.000 untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Tetap bertugas di masa pandemi Pak ya. Harus tetap bertugas dan harus tetap semangat. Ada kekhawatiran begitu Pak, karena kan banyak yang harus dilayani masyarakat, begitu ketemu banyak orang, bagaimana Pak Agung? Iya, yang jelas untuk kekhawatiran pasti ada, namun kita terus menerus semangat untuk bersama dengan masyarakat ini memberikan pelayanan terbaik. Tentunya juga kita mengikuti juga protokol kesehatan, baik di segala aspek pelayanan kami, karena khususnya di bidang lalu lintas ini kan kita lebih cenderung sering bertemu dengan masyarakat, ya, baik di jalan ataupun di kantor. Ya, pemirsa, Pak Agung ini adalah Kasat Lantas ya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sebelum kita berbicara tentang yang unik-unik nih ya, pemirsa, ada warung serba Rp2.000. Mendapat ide untuk membuka yang namanya warung serba Rp2.000. Ini untung nggak saya sebutkan polisi serba Rp2.000. Dari mana Pak Agung? Iya. Jadi waktu itu sebelum kedai ini kita buka Mbak, jadi kita kan sering melaksanakan kegiatan bakti sosial hampir tiap minggu, di mana tentunya kegiatan bakti sosial ini kan harus kita kelola manajemennya, baik anggarannya dari mana, kemudian sasarannya juga kita harus perhitungkan juga, dan jumlahnya tentunya. Pada waktu itu ketika kita melaksanakan kegiatan baksos, kita menggunakan anggaran-anggaran yang sudah saya konsepkan, salah satunya berasal dari infak personil Satlantas yang setiap minggu kita edarkan kotak amal infak itu pada saat selesai apel. Dari situ kita jumlahnya pun tidak kita batasi, ada yang mungkin jasa ikhlasnya. Kemudian kita kumpulkan, kita belikan bahan sembako, baru kita kasih kotak atau kita bungkus, kita serahkan kepada masyarakat. Dari itu saya berpikir, kita dari Satlantas berpikir bahwa kalau seperti itu nanti kita akan kebingungan, karena yang sudah kita berikan ini kan pasti nanti kita nyari lagi anggarannya seperti apa. Akhirnya terkonseplah bagaimana kalau kita tetap memberi, namun dengan nuansa yang berbeda. Kita tetap menjual kepada masyarakat, tapi dengan harga yang sangat-sangat murah, bahkan itu 50% lebih murah dari harga standar di pasaran atau di umum. Pak, sejak kapan dibuka kedai murah ini, dan apakah Bapak ini masih sempat ngurusin warung serba Rp2.000? Kan repot tuh Pak, ditambah beban tugas Bapak sebagai Kasat Lantas. Iya.
Kedai 2000 atau kedai serba 2000 kita buka mulai pada awal Oktober 2020. Nah, di situ kita sudah membuat ataupun menyusun kepanitiaan, Mbak. Jadi berkaitan dengan tugas-tugas kita kan harus semuanya terlaksana dan tercover dengan baik, karena sama-sama kita tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan untuk diketahui juga, Mbak, bahwa kedai ini kita buka setiap seminggu sekali, tidak setiap hari. Dan jamnya pun kita batasi, jam 8 sampai jam 10, seperti itu. Ya, berarti mesti tetap sibuk, tapi yang namanya beramal Harus gitu ya Pak Agung. prioritaskan. Harus prioritas. Nah, luar biasa ya pemirsa. Nah, Pak Agung, apa saja nih yang dijual di kedai ataupun warung serba Rp2.000 ini? Berarti yang harganya biasanya mahal juga tetap 2.000 gitu. Iya. Jadi kita prioritaskan kepada bahan-bahan sembako. Salah satunya memang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa anggarannya memang dari infak. Namun ada juga kita menggandeng mungkin relawan-relawan. Salah satunya mungkin pengusaha yang ada di Serdang Bedage. Di sana ada juga pengusaha kilang padi. Itu kan kita tawari, mau nggak berbagi. Pak, dari awalnya kan dari kotak infak. Iya. Anggota Satlantas. Hanya Satlantas. Hanya loh Satlantas itu ya. ya. Yang artinya di bawah kepemimpinan Bapak. Kemudian dengan sekarang menjadi warung serba Rp2.000 yang sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat ini, bagaimana sekarang biaya operasionalnya? Apakah sudah bertambah dengan adanya donatur dari berbagai kalangan? Tadi Bapak menyebutkan ada pengusaha. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi kita gandeng pengusaha-pengusaha, salah satunya ya yang di sana seperti pengusaha kilang padi, ada kita gandeng, kadang-kadang menyupport berapa karung beras ya kan. Nah, itu yang kita tampung. Kemudian ada juga donatur-donatur lain, juga masyarakat yang secara simpatik dia membantu secara uang tunai. Karena ini ada sedikit cerita juga. Waktu itu kita biasa memarkirkan roda 2 untuk gerobak itu kan di parkir SIM, di parkir tempat pembuatan SIM. Nah, di situ ada salah satu pemohon SIM, kita tidak tahu namanya, tiba-tiba nanya sama personil, sama anggota, ini apa Pak? Ini gerobak, kita jelaskan seperti ini, konsepnya seperti ini, langsung tertarik dan memberikan bantuan tunai. Kalau tidak salah waktu itu 500.000. Pak, saya ikhlas supaya ini dikelola untuk bisa menambah kegiatan kedai murah ini. Untuk respon masyarakat ini positif, Mbak. Jadi yang pertama memang kita salah satunya tujuan dari kedai murah ini kan untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat bagaimana caranya untuk tetap berupaya, khususnya masyarakat yang terdampak pandemik yang pekerjaannya tidak tetap, untuk tetap berupaya untuk bekerja. Nah, bekerja ini kan tentunya karena serabutan, dia memiliki penghasilan tidak tetap. Nah, kita siapkan, kita hadirkan kedai murah ini dengan menjual barang-barang yang murah, sembako yang murah. Dan tentunya masyarakat pun akhirnya ketika mengenal adanya kedai murah ini banyak yang bertanya, banyak yang menginformasikan juga, Pak di sana Pak, di kampung sana atau di dusun sana rata-rata masyarakatnya kurang mampu. Nah, kita akan mengakomodir dan kita survei, Mbak. Jadi teknis untuk penjualan dan pembelian kedai murah ini kan kita memiliki satu hal yang berbeda. Jadi sebelum kita berjualan, 2 hari sebelumnya kita survei kepada rumah-rumah warga yang benar-benar ini tidak mampu, kita bagikan kupon. Jadi nanti masyarakat ini kita datangi atau masyarakat datang ke kios kami dengan membawa kupon itu bisa untuk membeli kedai murah kita, sehingga kita tepat sasaran. Kualitas sasaran tetap kita jaga terhadap masyarakat yang tidak mampu. Pak Agung, kita nanti lanjut lagi di segmen berikutnya. Iya. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Untuk mendukung operasional kedai murah serba 2000 ini, Satlantas Polres Serdang Bedagai juga memanfaatkan hasil panen sayur-sayuran dari program ketahanan pangan untuk dijual di kedai murah
bahkan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Ya, personel Satlantas Polres Serdang Bedagai memanfaatkan lahan yang ada di wilayah Polres untuk ditanami berbagai jenis sayuran dan buah. Tanaman sayur ini dirawat dan dipanen langsung oleh personel Satlantas Polres Serdang Bedagai. Tidak hanya itu, kini Satlantas Polres Serdang Bedagai ini juga mulai memanfaatkan mobil pick-up untuk membawa barang dagangan toko murah serba 2000. Tujuannya agar barang yang dibawa lebih banyak dan menjangkau masyarakat kurang mampu di dalam pedesaan. Inovasi kedai murah dengan armada pick-up ini terbilang baru, mengingat antusiasnya warga menyambut kehadiran kedai murah ini setiap minggunya. Diharapkan, melalui kedai murah serba 2000 ini, masyarakat Serdang Bedagai dan sekitarnya dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain membuat kedai murah serba Rp2.000 untuk masyarakat yang terdampak COVID, ternyata Pak Agung ini pemirsa juga membuat gerakan baru dengan berkebun hidroponik di wilayah kerja Satlantas Serdang Bedagai. Ini terinspirasi dari mana Pak hidroponiknya? Hidroponik ini merupakan lanjutan. Jadi biasanya kan kita memanfaatkan lahan kosong yang ada di mungkin rumah dinas, personil Polres, mungkin juga perkantoran kita tanamin. Nah, ini kita lanjutkan menjadi hidroponik karena memang ternyata dengan kedai murah yang kita buat ini salah satu support untuk sayurannya memang dari kita, Mbak. Dari hidroponik, dari tanaman yang sudah kita sayuran yang sudah kita tanam itu, yang setiap minggu kita cabut kan, kita ikat per itemnya, ada kangkung, ada juga mungkin daun ketela, macam-macam yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Khususnya kegiatan kedai murah ini, Mbak, perlu kita sampaikan juga bahwa ini menindaklanjuti perintah dari pimpinan Polri, salah satunya mulai dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirlantas, kemudian penjabaran melalui Bapak Kapolres Serdang Bedagai kepada kita yang merupakan personel Serdang Bedagai untuk meningkatkan khususnya kegiatan-kegiatan sosial dan melakukan terobosan-terobosan kreatif atau inovatif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, kita kita kelola, kita buat konsep, muncullah kedai murah ini yang merupakan lanjutan dari kegiatan bakti sosial, namun mudah-mudahan ini tetap bisa berlanjut. Pak Agung, bagaimana respon dari anggota Bapak, khususnya di Satlantas aja nih ya, di Polres Serdang Bedagai dengan adanya program ini gitu? Alhamdulillah anggota mensupport karena memang sesuai dengan pada saat saya masuk di Serge, memang saya ajak bahwa kita ada keterbukaan dalam hal khususnya pengumpulan infak anggarannya, kan kita ada keterbukaan. Ketika kumpul berapa kita sampaikan, kemudian alokasinya untuk kemana kita belanjakan, ini ada keterbukaan dan responnya positif personil, akhirnya bisa dikembangkan juga. Kadang-kadang ada, ini mohon maaf juga kembali lagi cerita, ada juga personil yang karena mungkin dia ada rezeki lebih, dia tiba-tiba beli bawang merah 2 kilo atau 3 kilo disumbangkan, dibantukan ke panitia kedai murah untuk kita bungkusi, bungkus jadi 2.000, ada yang cabai, ada yang bawang putih, ada yang juga telur, di samping rekanan-rekanan kita, donatur-donatur dari pengusaha ataupun dari rekanan yang lain. Demikian, Pak. Ya. Apakah selama menjalankan kedai murah serba Rp2.000 tadi, para petugas juga ikut merangkul masyarakat agar hubungan
personel ataupun petugas kepolisian dan masyarakat ini semakin erat begitu Pak, khususnya di Serdang Bedagai? Iya, pasti. Tugas kami adalah memberikan pelayanan dan kita juga memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas, tertib berlalu lintas, kemudian yang kedua di bidang Kamtibmas, keamanan masyarakat juga. Yang ketiga juga di era pandemik ini Mbak, kita harus dekat dengan masyarakat, bagi-bagi masker, kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung program protokol kesehatan dari pemerintah. Karena ini memang untuk kita semua, tidak hanya kita sebagai personil, masyarakat juga harus juga mengetahui. Ya, Pak Agung, kita jeda lagi, kita masih punya segmen terakhir. Ya. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang kedai murah serba Rp2.000 ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ya, sangat bermanfaat lah Bu bagi kami, apalagi dalam masa pandemi seperti ini Bu. Ya kalau bisa seterusnya seperti ini setiap hari Jumat, nggak pun di sini, di dusun-dusun lain kan gitu Bu. Jadi bisa membantu masyarakat di Pematang Pelintahan. Ya sangat bersyukur lah Bu, karena harganya sangat murah, membantu kita semua Ibu. Ya kalau bisa selama pandemi ini terus berlanjut Ibu, bantuan terus datang, harga murah seperti ini. Kalau bisa ya setiap Jumat di desa ini atau di desa yang lainnya juga Ibu. Harapan ke depannya kita lebih meningkatkan Satlantas terus ya melakukan edukasi, kreativitas. Nah ini bisa kita kembangkan ke Satpung yang lainnya ya seperti Binmas, Reserse Intel. Nah ini terus kita lakukan edukasi, pendekatan-pendekatan berupa kreativitas kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya, sehingga masyarakat nantinya akan lebih percaya, lebih yakin, dan lebih akrab bisa sinergi dengan Polri. Demikian. Pak Agung, warung serba Rp2.000-nya ini kan ada yang kios tetap. Ya. Satu lagi yang tadi menggunakan gerobak, Iya, sepeda menggunakan motor sepeda dinas. motor. Ya. Ada rencana ke depan? Iya, betul sekali Mbak. Kita tentunya berdasarkan pengalaman yang sudah kita laksanakan dari bulan Oktober, ingin jauh kita menjangkau masyarakat. Makanya kita sedang mendesain, khususnya ada pick up dinas kita untuk kita desain supaya bisa juga digunakan sebagai kegiatan kedai murah ini yang bisa mungkin menjangkau pelosok-pelosok, khususnya mungkin daerah-daerah yang rawan banjir ataupun daerah-daerah yang jauh masuk ke dalam, yang tidak mungkin kita tempuh dari Polres ini menggunakan sepeda motor. Nah ini kita buat, sedang kita rancang. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa action, bisa kita lakukan juga ke masyarakat Mobil yang pick up dinas? ya, nanti mobil dinas kita desain untuk kita buat naruh barangnya, sehingga masyarakat bisa tahu juga itu kedai murah. Apa manfaat yang Bapak harapkan dari adanya kedai murah serba Rp2.000 ini Pak? Ya, yang pertama Mbak, tentunya dengan kedai murah ini kita harapkan edukasi kita kepada masyarakat, khususnya yang terdampak pandemik ini, kita menggugah mereka. Mari kita tetap berusaha. Dengan adanya kedai ini kan kita sifatnya menjual, tidak hanya semata-mata memberikan, sehingga ada upaya dari masyarakat tersebut untuk tetap ya mencari nafkah, mencari pendapatan, supaya juga bisa dia membeli walaupun dengan harga yang murah, tidak memiliki ketergantungan. Itu manfaat yang saya ambil, sehingga masyarakat ini harkat martabatnya tetap terjaga, supaya tidak terkesan diberi terus. Kadang-kadang dia harus juga membeli juga dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua, manfaat kita dekat dengan masyarakat. Nah, penyampaian pesan-pesan Kamseltib Carlantas, pesan-pesan Kamtibmas, kemudian khususnya penanganan pandemi COVID ini kita lebih menyentuh dan langsung. Nah, kita ajari di situ juga kegiatan-kegiatan, kita bagi-bagi juga brosur kepada masyarakat
terkait dengan bagaimana protokol kesehatan yang harus sama-sama kita lakukan dan kita ajak mereka untuk sama-sama berkontribusi. Baik Pak, sebagai pengayom masyarakat, silakan untuk memberikan pesan pada masyarakat luas di seluruh tanah air yang menyaksikan tayangan Selasar Budi pada episode kali ini, khususnya dalam menghadapi pandemi. Pandemi ini ya. Baik. Yang pertama, mari tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan kita melaksanakan tatanan kehidupan, tentunya pasti banyak permasalahan di masyarakat. Kita ada instansi-instansi yang sudah menangani, salah satunya juga kepolisian. Jangan takut, jangan ragu, apabila ada permasalahan silakan disampaikan kepada kami, kepada pihak kepolisian. Tidak harus polisi lalu lintas. Setiap polisi berhak untuk menerima penyampaian, baik itu berkaitan dengan masalah keamanan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat, ada gangguan dan sebagainya. Kemudian yang kedua Mbak, tentunya karena di bidang lalu lintas, saya berpesan pada masyarakat tetap patuhi tata tertib berlalu lintas, khususnya berkaitan dengan pada saat kita menggunakan jalan sebagai pengendara, ya surat-surat kelengkapan, termasuk juga khusus prioritas kepada masyarakat yang menggunakan roda 2 seperti sepeda motor, gunakan helm yang berkaca, karena dari hasil pengamatan kita di lapangan, helm yang memiliki kaca ini merupakan salah satu alat perlindungan diri juga Mbak. Ya, pada saat dia mengendarai, perlindungan diri dari keselamatan juga dari protokol kesehatan. Ketika kita ada kacanya ini kan otomatis tidak bisa berkontraksi dengan yang lain, dengan virus dan sebagainya, sudah terlindungi kita. Di samping kita menggunakan masker, tetap jaga tertib berlalu lintas. Yang ketiga, tentunya dalam menghadapi pandemik ini kita berharap segera usai, segera selesai. Ya, kita harus sama-sama berdoa, tingkatkan ibadah, jaga keluarga, jaga diri kita, kemudian sama-sama kita berkontribusi dalam rangka untuk supaya upaya untuk memutus mata rantai virus corona ini, penyebarannya ini bisa segera berakhir dan segera kita kembali lagi seperti sebelum ada corona. Baik Pak Agung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Salam untuk teman-teman di Polres, khususnya di Satlantas, tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Pemirsa, banyak cara untuk berbuat kebajikan. Dari kisah kedai murah serba Rp2.000 Satlantas Polres Serdang Bedagai ini, mari kita petik ide inspiratif untuk membantu sesama di masa pandemi seperti saat ini. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.